Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, sebelum kita mulai, saya minta tolong boleh kita berdiri sebentar. Sudah lumayan ya, capeknya ya hidup lebih dari 30 menit. Ya, silakan Bapak Ibu gerak-gerakkan anggota badannya walaupun kemana, ke kiri, ke kanan, kemana gitu. TikTok kan? Ya. Boleh. Iya, boleh digerak-gerakkan ya, mungkin pikirnya ditinggikan ya. Rata-rata ini 50 tahun ke atas. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Bapak Camat atau yang mewakili ya, Ibu Kepala Puskesmas Jenepria, Ibu Kepala UPT KB, Bapak Ibu dari kepolisian dan rekan-rekan peserta ini Lokakarya lintas sektor UPT, BNUD, Puskesmas Jenepria yang berbahagia. Oh jangan. Izinkan saya ya. Saya sebenarnya kurang setuju kalau dipanggil Bu Sekdis ya. Besok kalau saya sudah tidak jadi sekdis mau dipanggil apa lagi? Kalau dipanggil nama kan tutup. Dari kita kecil sampai kita meninggal pun nama ya, bukan jabatan. Ya, Bapak Ibu. Jadi nama saya Hafsah Widianti. Ya, posisi saya memang dari baru saya diangkat itu saya tidak pernah keluar dari kesehatan. Dan saya sudah melanglang buana kemana, ke Sumbawa, KNU, ya, Lombok Barat, terakhir saya di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah saya pertama di Jongkat, di Kecamatan Jongkat saya 26 tahun. Lama ya. Ya. Terus saya berkarya, ya, bekerja sebagai aparatur sipil negara. Saya basicnya gizi Bapak Ibu, ya, jadi yang namanya pengalaman di Posyandu, ya, itu sudah tidak terkalahkan kalau gizi. Jadi saya menjadi kepala Puskesmas Puyung 11 tahun, tidak pernah beranjak dari Puyung. Lalu saya pindah ke rumah sakit 1 tahun 8 bulan. Lalu saya masuk dinas kesehatan kembali sampai sekarang. Alhamdulillah, ya, semoga kita semua ya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya, kita tetap semangat ya. Karena ini adalah ilmu, dan ilmu ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi kita fokus ke materi ini, kan ini adalah hal yang baru. Hal yang baru, jadi tidak sama dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya. Ya. Baik, yang saya sampaikan ini adalah kelembagaan Posyandu sesuai dengan yang Permendagri nomor 18 tahun 2018. Ya, tapi saya tidak tahu kenapa sekarang kita sosialisasi ya, padahal sudah 8 tahun yang lalu. Baik, untuk Posyandu ini ya. Nah, ini kenapa ya di Nusa Tenggara Barat ya. Di Nusa Tenggara Barat itu ya. Kok begini Pak Febri? Ya. Jadi di Nusa Tenggara Barat itu kita punya 10 kabupaten kota. Kemudian 117 kecamatan, 1166 desa dan kelurahan, ya, 8056 dusun dan kelurahan. Kita bisa bayangkan jumlah posyandu kita di NTB itu pasti dia melebihi dari jumlah dusun ya. Kemudian data BIS kita di Kabupaten Lombok Tengah itu jumlah posyandu kita, dusun kita adalah 1781 dusun
dan 81 lingkungan. Jadinya itu jumlahnya 1793. Jumlah posyandu kita sekarang itu berada di posisi 1900-an untuk Lombok Tengah. Yang 1900-an itu nanti akan dibuat untuk sesuai dengan Permendagri nomor 18 2018 tadi, kelembagaannya. Di mana kalau posyandu dulu itu pokjanan posyandunya itu dia terus berkembang sampai dengan sekarang, ya, terus terupdate. Yang sekarang pokjanan posyandu yang di desa itu, ya, itu namanya tim pembina TP. Dan sebagai ketuanya sudah jelas sekarang, bukan dari golongan kita yang aparatur sipil negara jadi ketuanya, tetapi yang menjadi ketuanya adalah ketua tim penggerak PKK. Kalau di desa itu ketua tim penggerak PKK desa atau ibu kades, yang di kecamatan itu ibu camat, yang di kabupaten itu ibu bupati, ya. Pas gak? Soalnya dia beririsan dengan tugas PKK itu sendiri. PKK coba saja dia kan pemberdayaan keluarga. Di mana ada keluarga? Di dusun. Apakah dusun itu menjadi bagian dari posyandu? Iya. Jadi pas ya kalau ketua tim penggerak PKK desa itu adalah ketua TP posyandu. Ya. Ya, ini adalah informasi tentang posyandu, ya Bapak Ibu. Jadi posyandu sekarang itu berbeda dengan posyandu kita yang dulu. Waktu saya jadi petugas lapangan, waktu kampus, ya sering-sering ke posyandu. Jadi posyandu itu sudah mengalami transformasi, baik dari pelayanannya maupun kelembagaannya. Ya, tambah canggih dia. Itu keinginan pemerintah. Nanti kita akan lihat bersama setelah bagaimana Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang ditetapkan sebagai kelembagaan posyandu ini berjalan di dalam implementasinya itu seperti apa. Ya. Tetapi tugas kita di sini sebagai aparatur sipil negara, ya, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah digariskan di Permendagri nomor 18 tahun 2018. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ya, jadi latar belakangnya itu yang semula 5 meja, pasti ini banyak yang ingat ya, yang ini. Dulu kita pasti kalau ke posyandu itu ini aja yang kita lihat, ya. Ini 5 meja, 1, 2, 3, pasti ini sudah tidak asing kalau produk dulu. Ya, kita misalnya ibu kader yang sudah dulu, kita pasti ini sudah tidak asing, ya. Dulu ya pendaftaran itu oleh kader, ya. Kemudian pembangunan dan pemantauan tumbuh kembang oleh kader posyandu, ya. Nanti petugas gizi biasanya dulu, ya, itu dulu ya, kita bicarakan ini dulu. Karena dengan latar belakang inilah ya kita bisa bahwa kelembagaan posyandu itu memang harus mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang informasi, pelayanan, kebutuhan masyarakat agar masyarakat dipermudah dengan kehadiran posyandu itu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Kemudian siapa saja sih yang terlibat di dalam Permendagri di kelembagaan posyandu ini? Ya, siapa yang kenal dengan 6 SPM di posyandu? Ya. Jadi 6 SPM itu nanti yang terlibat ya di dalam posyandu itu, ya, setelah mengalami transformasi itu Dinas Kesehatan. Ini sudah ada logonya. Jadi logo posyandu kita sekarang baru Bapak Ibu ini yang di tengah nih. Nih. Ini logonya posyandu. Oke, yang ini. Kemudian di logo ini akan nyebar dia. Sosial itu ini, ada perwakilan dinas sosial enggak di sini? Petugas cik NG-nya ada? Cik NG. Ya ada ya. Angkat tangan dong biar saya enggak lemah mencari. Dirimu cantik sekali. Ya. Kemudian dinas kesehatan, dinas sosial, Trantibum Linmas. Ya.
kita kan punya tuh di desa, ya. Kemudian perumahan rakyat, ya, Perkim ini. Kemudian pekerjaan umum, ya. Ini di kecamatan, ini di kecamatan. Ada kaki tangannya ini di desa. Kemudian pendidikan, sudah jelas dulu sebelum mengalami transformasi seperti ini, yang kita tahu itu siapa? Kesehatan dan pendidikan, karena kita melayani PAUD-nya, ya, di pendidikannya. Nah, transformasi Posyandu, apa saja yang mengalami transformasi di Posyandu? Salah satunya pelayanan. Siapa yang bisa membedakan transformasi pelayanan sebelum ada kelembagaan Posyandu, ya, Permendagri nomor 18 2018, dengan kondisi yang dulu sebelum ada dengan sekarang, ya. Kalau kita berbicara tentang transformasi pelayanan, ya, siapa yang bisa, supaya saya tidak berbicara sendiri, siapa yang bisa, ya, silakan Ibu, pakai mic, kasih mic Bu, hapus, ya. Ya. Tidak apa-apa, kita agak lama ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Riasi, Ketua Forum Desa Lekor. Ya, silakan Ibu Riasi. Kan dulu sistem dulu kan ada penyuluhan kan 5 meja. Kalau sekarang kan lebih dari 5 meja. Apa pelayanannya? Dari transformasi pelayanan Ibu, dari pelayanan. Dari pelayanannya tuh dulu kan pelayanan pertama ibu hamil, bayi balita. Kalau sekarang kan beda, ada lansia, usia produktif, remaja. Iya. Ya, makasih Bu ya. Kita kasih aplaus untuk Ibu Riasi. Keberanian beliau yang penting ya. Keberanian beliau untuk mengungkapkan, bercerita tentang apa yang beliau lakukan, itu yang kita acungkan jempol ya. Mengenai benar tidaknya informasi yang disampaikan, itulah gunanya kita di sini ya. Jadi transformasi pelayanan yang dikatakan di sini adalah yang sebelum ini ya, sebelum adanya kelembagaan Posyandu transformasi ini. Transformasi pelayanan itu dulu kita memang melayani balita, ibu hamil, anak usia dini, lansia, ya. Itu dulu. Tapi sekarang apa transformasinya? Di Posyandu itu yang menjadi tugas kader Posyandu sesuai dengan 6 bidang SPM Posyandu. Ya. Di sana kader nanti yang memegang bidang pendidikan dan kesehatan, nanti dia melayani kegiatan yang di Posyandu, anak PAUD usia dini, berapa jumlah usia dini yang ada di wilayah kerja Posyandu itu, berapa jumlah ibu hamil, berapa jumlah balita, pasangan usia subur, usia produktif berapa jumlahnya, ya. Kemudian di bidang pendidikan, di bidang perumahan, nanti dia akan mendata kader itu berapa rumah yang layak huni, ya, berapa rumah yang tidak layak huni, adakah rumah ini sepalnya, ipalnya bagaimana, itu juga di Posyandu sekarang setelah bertransformasi, ya. Kemudian di bidang pekerjaan umum, ya, adakah di sana bangunan-bangunan, misalnya selokannya bagaimana, adakah nanti macet di sana gara-gara sampah, ya. Itu transformasinya. Kemudian di bidang sosial, adakah masih keluarga yang kemiskinan ekstrim di sana? Syarat-syarat kemiskinan ekstrim itu bapak-bapak ibu-ibu sudah mengetahuinya, ya. Itu yang ditransformasi. Kemudian di bidang apa lagi satu? Sosial, Perkim, kemudian PUPR, ya. Kemudian pendidikan sudah, Rakyat. sosial. Nah, itu semua jadinya kegiatan itu, semua yang ada di bidang-bidang itu menjadi tugas kader nantinya di Posyandu. Tidak usah kita berpikir banyak, karena kita bekerja bersama, ya. Kalau di awal, kalau kita sudah mengarahkan dan membentuk masyarakat sendiri yang akan datang ke kita. Sekarang aja sudah banyak. Contoh, waktu saya masih di rumah sakit, kader aja yang keluar masuk rumah sakit membantu masyarakatnya. Ya, ketika masyarakat itu membutuhkan jaminan, kader yang bolak-balik, itu salah satu contoh.
ya. Nah sekarang misalnya di wilayah kerja posyandu itu tanpa kita sadari bisa nolak seberempuk masyarakat kita ya. Nah di sana dia kondisinya memang tidak layak huni rumahnya itu, tetapi dia punya rumah di dalam kampung. Contoh gitu ya, dia punya rumah di dalam kampung bagus, tetapi dia lebih nyaman, lebih aman, ya, lebih merasakan damai di gubuknya misalnya di tengah di tengah sawah, ya. Nah itu nanti itu disorot media, padahal dia hanya menempati itu karena keinginannya, kenyamanannya dia. Ya itu juga menjadi bagian dari tugasnya ibu kader. Kemudian yang seterusnya dari transformasi pelayanan ya Bapak Ibu. Transformasi pelayanan. Kemudian nanti pada saat kita melaksanakan pendataan ya sasaran ya. Itu nanti jangan di dalam rumahnya ya Bapak Ibu, pendataan itu. Karena salah kita mendata, salah juga pelayanan yang kita berikan. Contohnya apa? Yang didata 2 tahun yang lalu mungkin rumahnya masih bedek, tapi anaknya pergi misalnya merantau ke luar negeri. Cita-citanya ingin memperbaiki rumah ibu bapaknya. Lalu dia 2-3 tahun dia kirim uang, rumahnya berubah. Masih aja dia posisinya seperti 2-3 tahun yang lalu. Itu yang perlu kita perhatikan karena itu yang terjadi di kita ini yang Lombok Tengah ya. Jadi pendataan itu memang harus betul-betul kita fikskan. Itu dalam transformasi pelayanan. Jadi semua sisi ya itu juga menjadi bagian dari tugas kader. Tapi nanti kita punya jejaring kerja di posyandu itu. Ya, RT-nya, remaja itu kita jadikan sebagai mitra nanti di dalam kita bekerja. Itu yang di transformasi pelayanan. Secara langsung yang saya sebutkan tadi itu juga mencakup ke dalam transformasi kelembagaan. Ya, nanti di kader itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kemarin di Batu Kliang Utara ada SK kepala desa tapi tidak mencantumkan bendahara. Katanya tidak ada uang dikelola. Bukan ya. Pasti akan ada, itu tergantung inovasi dari kepala dusun, dari kader, dari kepala desa. Kalau misalnya di posyandu itu ingin mengembangkan sistem kerjasama, maksudnya ingin mengembangkan sistem urun gitu ya. Jadi nanti setiap bulan iuran berapa, bendahara juga akan berfungsi nanti di sana. Ya itu tergantung inovasi dan keinginan kepala desa mau dibawa kemana masyarakatnya. Ya dengan perpanjangan kaki tangannya itu ada di kader dan kepala dusun. Ya, itu untuk kelembagaan ya. Jadi mitra pemerintah desa, pelaksanaan fungsi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di sana misalnya di posyandu itu ada IPRT misalnya ya, industri rumah tangga itu bisa juga digandeng sama kader di sana. Berapa sih dia? Mau nggak dia sebagai mitra kerja posyandu? Ya. Seperti di Kabupaten Lombok Timur itu ada salah satu kecamatan di sana memang dia menggandeng rumah tangga yang melaksanakan IPRT itu ya. Jadi itu yang kadang sebagai support dana ya, itu tergantung dari kepala desa dan kader yang ada di desa dan posyandu tersebut. Kemudian transformasi pembinaan ya, ini mencabut keberadaan Pokjanal, Garit Pokja Posyandu dan menggantinya dengan tim pembina posyandu sebagai wadah pembinaan. Berarti sekarang kita istilahnya ini tim Pokjanal. Ya, yang ada itu adalah tim pembina posyandu sebagai wadah pembinaan. Siapa sebagai ketua tim pembinanya? Ibu Kades ya, jadi Ibu Kades itu harus rajin sekarang turun. Ingatkan dia ya, Bapak Ibu Kader, ingatkan Bu Kadesnya itu. Si nanti jadi ketua tim pembina, mau pina ambil de jadwal, betul. Bahasa dia, ini bahasa dia ya. Kemudian juga transformasi pelayanan ya. Ini kenapa? Ini membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan. Ya,
Itu anunya untuk transformasi pelayanan yang tadi yang saya sebutkan. Pelaksanaan dan operasionalisasi pelayanan melalui penerapan 6 bidang SPM. Yang ini 6 bidang SPM nih. Di tingkat kelurahan atau desa, ya, serta berdasarkan kewenangan desa, kemampuan kelurahan dan menekankan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Jadi Posyandu ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat. Ya, itu Posyandu ini salah satu kegiatan prokes, kegiatan utamanya pemberdayaan masyarakat. Ya, kemudian bidang kesehatan merujuk juga ke 6 bidang pelayanan Posyandu. Ya, bidang pendidikan, ya, di sana mungkin nanti bisa sebagai tutor, bisa sebagai pengajar, di mana di anak usia ini, atau di sasaran-sasaran Posyandu, anak usia sekolah, anak usia produktif, lansia, ya bisa juga dia sebagai tutor di sana yang mengajarkan. Ya. Bidang kesehatan sudah jelas ini ya, bidang pekerjaan umum, ya bidang perumahan rakyat, ya bidang Trantibum Linmas, kemudian bidang sosial. Ya. Soalnya sekarang kita dengan dinas sosial, dengan perumahan rakyat, dengan 6 bidang ini selalu berkoordinasi. Kita di kabupaten itu tetap rapat ini antar OPD ini yang 6 ini membahas tentang Posyandu. Ya. Kemudian untuk transformasi kelembagaan, ya revitalisasi Posyandu sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan, ya maka Posyandu merupakan mitra pemerintah desa. Ya, mitra pemerintah desa. Jadi sekarang kalau misalnya Posyandu itu maju, inovasinya banyak, kemudian kadernya aktif, tidak perlu pemerintah desa itu repot-repot mencari hasil pelayanan, ya. Tidak perlu pemerintah desa itu mengupdate datanya lewat mengumpulkan aparat desa dan teman-teman yang lain. Ya, cukup dengan dia menggandeng Posyandu, turun dengan rutin membina, ya apa yang dicita-citakan, ya sama pemerintah desa itu insya Allah, ya pasti akan tersedia semua. Posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, contoh nih di Posyandu rumah saya, di sana sore senam untuk remaja beda, senam lansia berbeda, kemudian pengajian juga berbeda, tetap diumumkan di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang jadwalnya Posyandu keluarga, harap membawa KTP. Gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang jadwalnya kita senam. Pasti itu. Jadi saya dengar terus pengumumannya. Ya jadi itu juga kader Posyandu dan bagian dari kader Posyandu. Terus dia punya jadwal setiap Jumat sore minggu sekian di sana ada WPN wanita pecinta lingkungan. Jadi bersih-bersih di selokan itu, bersih-bersih mereka sambil memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga yang ada. Karena saya juga kena dari bagian edukasi, walaupun saya orang kesehatan, pede sekali kader-kader itu. Begini Bu, begini. Saya terima karena itu adalah informasi mereka yang mereka tahu, yang saya tidak tahu. Gitu, ya, saling memberi. Kalau ada yang salah dari informasinya yang keliru, saya tangkap, saya benarkan. Nah, gitu. Jadi begitu di sana makanya kalau ada kunjungan pasti Posyandu rancak yang dipilih karena memang Posyandunya bagus, kadernya aktif-aktif, semua pengajian dia yang hubungi tuan guru gitu ya, jadi bagus. Saya menilainya bagus karena kader kan dia bulan insentifnya, tapi dia mau bekerja. Karena saya pernah tanya kenapa bisa seaktif ini, saya hanya lillahi ta'ala. Allah menilai kerjaan saya baik, saya dipermudah. Itu jawabannya ketua kadernya. Masya Allah. Ya. Iya, benar. Saya tanya dia karena memang kita kan keluarga ya, dirancak itu saya main-main ke sana. Jadi kalau ada slogan-slogan yang kotor disapu. Siapa yang tidak mau nyapu gitu, ditanda dia. Kalau ada keperluan, dia tutur. Seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kelembagaan Posyandu ditetapkan melalui peraturan desa, Perdes, kelembagaan Posyandu itu.
siapa yang sudah diperdeskan di sini? Posyandunya ada yang sudah diperdeskan? Ada yang sudah masuk ke peraturan desa? Sudah di SKK? Udah. Sudah semua? Udah. Ada yang bawa contohnya? Contoh SK-nya, saya mau lihat kelembagaannya seperti apa. Tidak ada arahan untuk bawa SK. Ya, tidak bawa ya. Mungkin ada kesimpan di HP biasa. Ya. Nah, kemudian kepengurusan posyandu ditetapkan oleh kepala desa. Ya, karena itu dasarnya orang membayar mengeluarkan insentif kader itu harus ada SK. Ya, kepala desa. Nah, kemudian untuk transformasi pembinaan, ya dia berjenjang. Biasanya dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, baru ke desa. Kenapa misalnya kalau Kemendagri itu, ya kenapa tidak Kemenkes ya? Kenapa ini Kemendagri maunya dia misalnya terjun ke posyandu, mau melihat posyandu? Karena memang transformasi pembinaannya dari atas itu ke bawah, ya memang ini adalah menjadi tupoksinya Kemendagri. Ya, itu untuk pembinaan. Kemudian lembaga kemasyarakatan desa atau LKD sebagai mitra kerja pemerintah desa. Ya, di sini jadi tujuannya ya untuk kemasyarakatan desa ini melakukan pemberdayaan masyarakat desa sama kayak posyandu. Ya. Ini memang posyandu karena ini adalah lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Ya, itu tugasnya lembaga kemasyarakatan desa. Ya, yang dulu LKMD mungkin ya, lembaga ketahanan masyarakat desa. Itu juga termasuk bagian dari transformasi kelembagaan yang ada di desa. Kemudian fungsinya adalah satu, dia menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mencari gitu aspirasi masyarakat apa kebutuhannya. Tahu maksudnya ini Bapak Ibu, fungsinya ini mencari aspirasi, mengukur rasa persatuan. Nanti pada saat musren Bangdes, aspirasi-aspirasi yang diserap itu dibawa dia ke musren, ya. Dan harus ditindaklanjuti supaya tidak terus menjadi masalah di masyarakat, ya. Nah, kemudian meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Ya, kalau sudah di level bawah posyandu, ya LKD ini betul-betul dia bekerja, ya. Nanti pemerintah desa juga akan mendapatkan informasi yang terupdate terus, ya. Apalagi di desa itu sudah ada sistem pelaporan berbasis digital, ya. Karena sekarang HP pun sudah canggih sekarang, bisa kita dengan cepat bisa mengirimkan laporan. Apalagi kalau misalnya dia pakai metode penyimpanan misalnya yang bagus ya, yang besar, itu desa cepat mengaksesnya. Nanti dia pakai sistem-sistem pengendalian oleh desa itu supaya tidak semua orang bisa membuka link itu. Jadi khusus ada petugasnya, itu tambah bagus. Jadi petugas posyandu yang ada di desa, yang LKD, tinggal dia ngisi link itu, dia kirim, nanti hanya satu orang yang berhak dan mempunyai akses untuk membuka itu tambah bagus. Jadi semua informasi tentang apa kegiatan di desa dan permasalahannya bisa diterima dengan cepat oleh kepala desa. Kemudian menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Ya, ini yang harus kita garis bawahi, secara partisipatif, bersama-sama kita berpartisipasi. Ya, jadi bukan menyalahkan, bukan mencari kesalahan. Sekarang kita sudah berubah, sekarang bertransformasi juga nih dalam pikiran kita. Ya, mana yang memangnya kurang pas kita lihat, diskusikan bersama. Jangan kita ekspos dengan orang-orang eksternal karena tidak memberikan tidak bisa memberikan nilai plus, ya. Justru yang ada itu saling menyalahkan terus. Jadi kita lebih cenderung ke partisipatif, berpartisipasi. Kalau memang ada sesuatu hal, silakan diomongkan baik-baik, kita komunikasi, ya, kita berikan masukan yang positif, lalu kita bisa menumbuhkan rasa partisipatif tersebut. Nah, kemudian yang kelima, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.
Kita masih ingat nggak dulu zamannya Pak Soeharto? Masih ingat siapa yang hidup di era-era itu dah? Ya belum lahir. Kayak saya mungkin Pak Haji Mamnu, Pak Haji dulu kalau Pak Harto punya kegiatan, misalnya ingin membantu masyarakat, pasti padat karya. Bekerja dulu orang baru diubah. Ya. Nah seperti itulah yang diharapkan sekarang ini, partisipasi, swadaya, gotong royong. Di sana itu dulu kalau belum bekerja dari jam sekian baru diupah. Nah itu kalau sekarang kan langsung bantuan tunai saja ya. Justru yang kita harapkan ya tidak sesuai dengan yang ada, gitu ya. Jadi terus tumbuhkan gotong royong dan partisipasi serta swadaya ini Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa di dalam hati kita dengan kita memberikan bantuan, hitung ibadah siapa? Sedekahlah atau sumbangan apa, supaya kita juga lurus-lurus saja memberikan, tidak ada komen-komen negatif ya tentang apa yang kita berikan. Kemudian yang keenam, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, itu fungsi daripada RKD Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk RT RW ya, itu dia mempunyai tugas yang membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, ya, untuk masyarakat juga ini semua. Kemudian untuk PKK membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Sebenarnya fungsi TP Posyandu tingkat desa sangat strategis sebenarnya. Kenapa? Karena jadi ketuanya istri beliau. Dalam setiap pengambilan kebijakan, dalam setiap pengusulan kegiatan yang berkaitan erat dengan tugasnya dia sebagai TP ya Posyandu di tingkat desa, dengan kegiatan-kegiatan tadi, misalnya dengan rumah, kondisi Posyandu, misalnya kita ingin memperbaiki. Nah dengan komunikasi mungkin antara ibu ketua TP Posyandu tingkat desa dengan bapak kepala desa itu berjalan lancar ya, itu mempermudah sebenarnya untuk pembangunan kita. Susah. Kenapa susah Pak? Memang ketua tidak aktif. Oh itu lain halnya. Ini kita berbicara yang berkonotasi positif. Ya, itu lain lagi ceritanya. Ya, makanya ingatkan Ibu Kader ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini, diingatkan kalau beliau adalah ketua TP Posyandu tingkat desa. Jadi dia yang mengayomi nih semua kader-kader yang ada. Ya gimana caranya? Itu kita butuh trik-trik dan inovasi ya. Pendekatan secara apa kita mau lakukan. Kalau kita ingin mencapai satu kegiatan, pasti akan kita lakukan. Dan semua itu sebenarnya semua tidak mesti harus membutuhkan uang Bapak Ibu. Tidak mesti. Ya, komunikasi, pendekatan, rajin bersilaturahim itu lebih ya. Nah, itu yang kita haruskan. ya sepakat yang Bu kalau itu. Tapi kalau 1 tahun honornya dibongkar, ngomel-ngomel ya. Oh ada di bon? Bukan di bon, karena kita ini kan ada sistem pencairan dana. Karena sistem dan mekanisme ini, ya sistem dan mekanisme. Misalnya ada aturan yang memang kita ini, tapi mungkin kondisi kekosongan kas biasanya di daerah. Kita mengalami itu Pak, bukan ada tapi di, ya. Itu jadi luar lalu ya. Karena kita berbicara tentang kelembagaan yang positif ini, ya itu di luar daripada konotasi negatif. Kemudian Karang Taruna, kalau Karang Taruna ini pegang remaja-remaja kita ini, insya Allah kegiatan kita di tingkat bawah itu di Posyandu itu menjadi enak. Dia juga menjadi mitra kerja kantor Posyandu nanti, ya. Kemudian LPM, ya. Membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan pokok desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Ya, ini LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ya, ini Posyandu. Ya, membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Ya. Tugas dan fungsi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Ya. Apa tugasnya Bapak Ibu? Ya. Nah,
Di dalam Permendagri nomor 13 2024 tentang posyandu itu adalah tugasnya. Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa atau kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat, melakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa dan kelurahan. Ya, itu tugasnya. Tugas posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal yang 6 tadi. Ya. Apa saja SPM di posyandu itu? Bidang apa saja? Satu-satu deh, satu-satu. Coba ibu yang pakai jilbab pink. Enam bidang SPM di posyandu apa saja? Pertama, bidang pendidikan, kedua bidang kesehatan, ketiga bidang pekerjaan umum, ketiga perumahan rakyat, kelima linmas, keenam sosial, bidang sosial. Ya, terima kasih. Ya, jadi fokus kita di sini sebenarnya. Ya. Nah, kemudian posyandu yang baru, ya, new posyandu, ya, fungsinya berdasarkan Permendagri, ya, nomor 18 2018 tentang LKD, kata posyandu itu bagian dari LKD, bahwa penyampaian satu fungsinya ya, penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat, ya, aspirasi. Kemudian peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah di desa. Nah, kemudian penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian ya gotong royong secara partisipatif. Memang banyak yang kita dapatkan secara partisipatif ini. Ya, yang tidak berdana kalau kita berpartisipasi juga bisa kita laksanakan. Ya. Kemudian peningkatan dan kualitas sumber daya manusia. Ya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu juga ada di sana. Termasuk tadi yang saya sebutkan contoh ibu-ibu yang pengajian juga kan itu termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi banyak yang bisa dikerjakan di sana. Kalau pengajian-pengajian itu dia masuk ke bidang mana? Kira-kira di 6 bidang ini. Pendidikan apa? Sosial. Pengajian ya. Mendatangkan itu juga. Kalau setiap hari Rebo, keliling remajanya, ini yang saya sebutkan di tempat saya ya, keliling remajanya, iuran berapapun irasnya. Jadi di sana ibu-ibu kader itu menyelenggarakan acara nyeribu istilahnya. Setiap malam Jumat itu nyeribu, ya. Jadi minta, nah biaya nyeribu itu nanti dipakai untuk pembangunan masjid itu, lalu dipakai untuk transport tuan guru yang pengajian. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita mau ya, kalau kita memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, saya kira juga ada masyarakat, ada banyak yang menerima ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk isu strategis bidang SPM, standar pelayanan minimal posyandu. Ya, itu artinya. Jadi di bidang pendidikan itu, isunya itu belum terpenuhinya kebutuhan esensial pendidikan khususnya pada anak usia dini. Ya. Itu di bidang pendidikan. Esensial ya, yang pokok esensial itu, yang utama. Contoh misalnya, anak umur 15 bulan itu dia apa sih bisanya? Seharusnya dia bisa apa? Ada sebenarnya di buku KIA. Tetapi kita tidak pernah secara detail ya melihat kemampuan dari anak balita kita sesuai dengan umur dan usianya. Itu yang masuk di sini di pendidikan ini. Jadi angka partisipasi kasar PAUD ya sebesar 36,03%. Ini berdasarkan BPS, ini bukan kita asal sebut ya. Kemudian di bidang kesehatan isunya apa? Belum optimalnya pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk di desa dan kelurahan seperti penanganan dan pencegahan stunting, pelayanan kesehatan bagi orang terduga TBC, kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, dan pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat. Ini yang disebutkan tadi
tadi itu rangkaian SPM Bapak Ibu, standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ya. Kenapa yang menjadi masalah sekarang adalah imunisasi kita, pelayanan terhadap balita dan bayi ya. Kemudian terduga TBC. TBC kita ini setiap tahun meningkat aja. Ya betul dulu. Kenapa itu meningkat? Karena penularannya. Tanpa kita sadari nanti yang positif juga tidak mau menggunakan masker, tidak mau nanti ludah sembarangan tanpa kita sadari. Nanti kalau orang tidak tahu bahwa orang TBC itu pernah berludah ke sana lalu kita tertularlah kita lagi. Ya. Itu yang susah sekali. Jadi orang yang terduga TBC ini yang positif pun kita itu untuk tahun 2025 ini tinggi sekali. Ya, tinggi yang positif. Ya itu yang kita anukan. Jadi tahun 2024 tidak seperti sekarang ini. Mungkin bisa jadi tingginya angka TBC itu masyarakat yang lebih atau petugas kita lebih untuk screeningnya, ya dia mencari orang yang positif untuk diobati itu memang tinggi. Ya semakin banyak kita temukan, semakin banyak kita obati, kita bisa menekan kasusnya di tahun-tahun berikutnya. Jadi fungsi penyuluhan oleh ibu-ibu kader di sini perlu ya tentang TBC ini. Berbeda lagi dengan hepatitis B. Hepatitis B itu tidak kelihatan Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi dia cepat penularannya. Ya. Kita sehat ini juga bisa sebenarnya ya untuk positif hepatitis B. Dan itu sama dengan TBC, dia menular. Tetapi TBC itu cepat ketahuan kenapa? Karena dia batuk, dari fisiknya kita sudah lihat. Ya. Itu isunya di bidang kesehatan itu. Jadi kalau misalnya sekarang angka penemuan kasus terduga TBC-nya itu rendah, ya oleh puskesmas tidak bisa lagi ya mencairkan dana BOK-nya, karena itu salah satu syarat untuk pencairan dana BOK puskesmas. Ya prevalensi stunting, ya kemudian gizi kurang, kemudian TBC. Usia pendidikan dasar, itu pendidikan dasar itu usia berapa ya Ibu? Usia pendidikan dasar. Usia berapa? 7 tahun. 7 usia pendidikan dasar. 7 tahun. Usia pendidikan dasar itu dari usia berapa sampai usia berapa? 7 tahun. 6,5. Usia pendidikan dasar. 1 tahun. Usia pendidikan dasar. Ini puskesmas sudah sosialisasi apa belum ini? Belum satu-satu yang mengenai. Saya salahkan puskesmas sekarang. 7 tahun termasuk Usia pendidikan dasar. Usia pendidikan dasar. 6,5. Yang termasuk dalam usia pendidikan dasar itu apa? Mana yang dari Dikbud mana? Yang dari Dikbud. Usia pendidikan dasar itu bagaimana Pak? 7 tahun. Kalau umurnya dari Bapak sendiri yang di pendidikan saja tidak memahami. Usia pendidikan dasar itu adalah SD sampai SM. Nah, usia berapa itu? 7 sampai 15 tahun. Itulah usia pendidikan dasar. Pendidikan dasar kita kan SD SMP. Itu yang Ibu sebut tadi itu usia pendidikan dini. 7 sampai 15. Ya, jadi itu juga merupakan bagian dari pelayanan kita di posyandu. Ingat-ingat Ibu-ibu ya, usia pendidikan dasar. Jangan nanti yang anak SD saja yang disebut ya. Kemudian bidang pekerjaan umum, isu yang ada belum terpenuhinya jumlah sarana prasarana air bersih, sanitasi lingkungan, dan masih kurangnya fasilitas MCK dan sampah. Ya, pengelolaan sampah kita harus perlu di sana. Ya, kira-kira dia sampah-sampah plastik. Bagaimana kita membuat kompos untuk organik, gitu kan? Jadi itu merupakan bidang pekerjaan umum. Fasilitas MCK, IPAL, ya, kemudian sanitasi lingkungan, fasilitas MCK, penggunaan air bersih. Ya, itu merupakan bidang pekerjaan umum, isunya, ya, isu strategisnya, dan itulah menjadi fokus kegiatan kita di bidang pekerjaan umum. Kemudian bidang perumahan rakyat, masih kurangnya penyediaan rumah layak huni.
ya, dan belum optimalnya rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ya, berbeda ini ya, tidak rumah layak huni dan rumah tidak layak huni. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Ini dia berkoordinasi dengan Dinsos, ya, untuk pergi. Ini biasanya ini jadi perdebatan yang sengit ini kalau musrenbang kecamatan. Jalan, rumah itu pasti, ya, itu pasti menjadi perdebatan yang sengit kalau kita dari kabupaten ya hadir di sana ya. Kemudian bidang Trans-Tibun Linmas ya, masih kurangnya jaminan rasa aman. Ini mungkin Pak Podiri ya. Kemudian Polbib yang ada di sana ada Babinsa ya, ada di sana. Masih kurangnya jaminan rasa aman dan belum optimalnya upaya pencegahan terhadap gangguan ketentraman, ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. Juga perlunya pembinaan penyuluhan dan rutinitas patroli keamanan lingkungan. Ya, itu inovasi juga nanti dari kepala desa bersama Bapak Ibu Polri ya, TNI yang ada di desa itu. Kemudian bidang sosial, kurangnya perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat di desa dan kelurahan. Tapi sekarang kalau kita, semua masyarakat kita sudah dijaminkan oleh Pemda ya lewat UHC. Tugas pos pelayanan terpadu ya. Saya kira ini juga sama dengan yang saya sampaikan kemarin, intinya komunikasi dan rencana yang baik ya. Nah, kelembagaan posyandu. Nah, ini kelembagaannya ini harus dibuat di desa Bapak Ibu. Ya, nanti tolong diingatkan. Jadi Pak Camat ya. Jadi posisi posyandu kita itu, kelembagaannya itu kita harus ubah ini berdasarkan ini. Dan ini harus ada di desa. Karena sekarang posyandu itu betul-betul dipegang oleh Kemendagri Bapak Ibu melalui Kementerian Desa, ya, melalui DPMD ya. Jadi untuk kelurahan ya, untuk desa ya, seperti inilah ya untuk kelembagaannya berdasarkan Permendagri nomor 18 2018. Jadi nanti ini dibuat seperti ini posyandu dia sekarang sejajar dengan RW, sejajar dengan RT. Dulu kan diperintah RT sama RW ya. Nah, sekarang posyandu itu sama, dia sejajar dengan lembaga pemberdayaan masyarakat yang lain dengan Karang Taruna. Dia sama-sama membantu kepala desa ini dalam membangun desa. Ya. Nah, ini contoh ya Permendagri nomor 13 2024 ya tentang posyandu. Ini nanti kalau ada dibaca-baca aja Ibu, karena HP sekarang pasti bisa mendeteksi ya. Kemudian kedudukan dan pembentukan ya. Kedudukan posyandu berkedudukan di desa. Ya. Kemudian yang kedua, posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah desa. Kalau mau pemekaran posyandu, ya ingat sampaikan dulu ke Bapak Kepala Desa karena ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi sebagai pembentukan posyandu baru. Kemudian pembentukan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai atau diikuti dengan pemberian nomor registrasi. Jadi tidak sembarang sekarang posyandu ini Bapak Ibu yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kalau kita mau bentuk posyandu itu harus ada nomor registrasinya sekarang dari Menteri, ya melalui berjenjang dari desa ke kecamatan ke DPMD. Ya. Nah kemudian kepengurusan posyandu sebagaimana dimaksud itu terdiri dari, nah ini yang saya bilang Bapak Ibu, ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan. Ketua bidang yang tadi itu pendidikan, yang namanya SPM, gitu. Ya, bikin dia nanti kelembagaannya kayak di desa tadi itu. Ya siapa yang pegang bidang pendidikan, siapa yang bidang sosial, pekerjaan umum, ya. Jadi kalau begitu kita lebih mudah. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari masyarakat atau desa
kelurahan dengan kriteria ya memiliki pengetahuan pasti lah ya, bisa baca tulis ya, karena semua sekarang sudah sekolah orang, pandai mengoperasikan HP Android ya. Kemudian dipilih dari dan oleh masyarakat, bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat ya, berdomisili di desa tersebut, sehat jasmani dan rohani. Kalau ingin melakukan pergantian kader, dikader dulu orangnya, jangan langsung plak diganti ya, supaya bisa dia mempersiapkan diri. Pengurus berasal dari masyarakat, sudah ya, saya kira samalah dengan ayat 1 ya, yang berasal dari masyarakat. Kedudukan, pembentukan dan syarat pembentukan posyandu ya, jadi syaratnya itu ya harus diatur dengan peraturan desa seperti yang sudah disebutkan di awal. Peraturan Bupati Wali Kota untuk berkedudukan di kelurahan. Pembentukan posyandu disertai atau diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jadi, ini kembang posyandu, bina jodatin jodatin. Ini kadang bagi, betul? Tidak bisa seperti itu sekarang, ya. Mudah-mudahan kedepannya arah dengan kalau menikah masih di aku benangka di Peteluka Pediaka ya, tapi memang tidak aneh. Persyaratan pembentukan posyandu ya berasaskan Pancasila, jelas dari Undang-Undang Dasar, karena ini adalah kita ya, negara kita. Berkedudukan di desa setempat, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, memiliki kepengurusan yang tetap, memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap. Di sini semua sudah punya balai posyandu, nggih? Ada yang masih numpang. Yang masih numpang itu PR-nya desa. Nanti disampaikan sama Pak Camat ya. Memang desa sudah sanggup, tapi tanahnya yang belum ada lokasinya. Ya, tidak berafiliasi kepada partai politik. Sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya merupakan aset desa. Aset desa. Jika pemerintah desa kelurahan tidak memiliki tempat pelayanan sebagai aset desa kelurahan, maka dapat menggunakan fasilitas lainnya. Jelaskan ya. Yang penting itu aset desa. Bisa juga kita pergunakan nanti, misalnya apa yang menjadi aset desa yang sudah dibeli sama desa itu bisa kita gunakan. Kelembagaan posyandu, kepengurusan kelembagaan posyandu terdiri dari tim pembina ya, yang di 3 desa tadi diketuai oleh Ibu Kades ya. Kemudian pengurus. Nah, kader ya, kepengurusan kelembagaan posyandu itu terdiri dari sini. Kemudian tim pembina posyandu itu berjenjang seperti yang sudah disebutkan di atas, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan desa. Biasanya dari setiap tingkatan itu pasti melibatkan lintas sektor terkait. Pusat melibatkan lintas menteri, kementerian. Provinsi lintas OPD, kabupaten OPD kabupaten, ya. Gitu. Penguatan pembina posyandu. Untuk TP posyandu, ya, TP posyandu terdiri atas sama kayak tadi ya, dari pusat sampai dengan kelurahan. Tugas TP posyandu memberikan arahan pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan pendampingan kepada pengurus, melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader. Ya, ini tugasnya. Tugas TP posyandu. Tugasnya siapa ini? Bukan? Kades. Betuang. Betukan nanti di set. Kasih aja Ibu Kepala Desanya. Struktur kepengurusan tim pembina posyandu. Ya, jadi strukturnya seperti ini nanti dibuat di desa itu. Ketua TP posyandu Ibu Sai. Nah, ya, siapa namanya? Sekretarisnya siapa yang dia pilih? Bendahara. Nah, ketua bidangnya siapa ini yang dipilih? Upayakan yang masuk ke dalam struktur kepengurusan tim pembina posyandu ini janganlah diambil kader posyandu di sini. Sama. Nanti ketua TP itu dia pilih. Boleh dia pilih dari
unsur masyarakat yang ada di desa itu yang yang berprofesi sebagai ASN, tidak apa-apa. Nanti itu wewenangnya TP. Ya, siapa yang beliau percaya dan mampu bekerja membantu beliau ya dalam TP Posyandu. Nah, ini tim pembina Posyandu terpadu ya, pelayanan terpadu Posyandu dari tingkat pusat ya sampai dengan tingkat desa atau kelurahan. Pada tingkat kementerian, TP Posyandu terdiri dari ketua dijabat oleh istri atau suami menteri. Ya. Ini. Jadi sekretaris umum, sekretaris bendahara, ketua bidang, koordinator, anggota, koordinator bidang dan koordinator. Ya. Ini untuk kabupaten, kota, ya. Kemudian untuk kecamatan sama dia diketuai oleh istri gubernur, istri bupati, istri camat, dan kita di desa itu istri kepala desa. Nah, ini susunan kepengurusan tim pembina Posyandu desa kelurahan. Nah, ini kan sudah jelas ya. Nanti dikirimkan Pak Kim materinya sama petugas Promkas atau sama puskesmas. Susunan kepengurusan Posyandu ya. Susunan kepengurusan Posyandu itu terdiri dari ya ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang yang sesuai dengan ketentuan. Ingat Bapak Ibu, ya, kepengurusan itu berada di desa dan ditandatangani oleh kepala desa. Ini contohnya. Kemudian tugas pengurus Posyandu, ya. Jadi menyusun dan pengusulan program nanti di Musrenbang Des, ya. Nanti kita berharap kader itu banyak bersuara karena dia yang mengetahui semuanya ya tentang permasalahan itu. Nanti berikan wewenang sama ibu-ibu kader ini, bapak-bapak kader untuk berbicara ya, menyalurkan aspirasinya. Melaksanakan program kegiatan, subkegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian menyiapkan bahan penyusunan laporan Posyandu kepada kepala desa. Tugas kader meliputi sama kayaknya, tidak bisa jauh dari 6 bidang yang tadi ya. Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya, mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu, melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang 6 bidang tadi Bapak Ibu ya. Kemudian mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan Posyandu kepada pengurus. Melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal ya. Nah, ini susunan kepengurusan Posyandu. Sama kayak Posyandu kita yang kemarin, cuma mungkin bentuknya saja yang berubah. Diagramnya yang berubah. Nanti di dalam diagram ini, di dalam susunan kepengurusan, sebutkan nanti nomor SK kepala desanya nomor berapa ya. Biar dia. Kemudian di bawah biasanya kalau kita UPD itu ada kepala dinasnya. Jadi di sana nanti ada kepala desanya. Ya, untuk Posyandu. Nah, ini susunan kepengurusan Posyandu desa. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Kemudian jumlah kader ya, karena ini 6 bidang Bapak Ibu. Jadi ada satu kader yang megang 2 bidang. Oke, dalam pelaksanaannya. Kelembagaan Posyandu di Kabupaten Lombok Tengah. Ini dia datanya Bapak Ibu. Jadi kita jumlahnya itu 1793 pengurus Posyandu ya. Nah, ini contoh draft SK Posyandu. Ini contoh draftnya nanti kalau kepala desa mau membuat SK Posyandu ya. Mungkin kalau di foto ini tidak kelihatan, nanti file aja ya, terima ya. Nah, ini draft SK pengurus Posyandu. Ya, ini SOP Posyandu Bapak Ibu ya. Jadi alur pelayanan Posyandu ya, ini Bapak Ibu, warga datang langsung menuju ke pendaftaran. Ya, kader Posyandu mendata permohonan terkait keluhan. Kemudian kader melakukan verifikasi lapangan bersama pemerintah desa. Karena kita ini 6 bidang ya di sana. Kita lakukan pada saat mungkin kita sesuai dengan jadwal.
Kemudian kalau ada kegiatan tambahan sambil kita jalan-jalan. Ya, itu kita olahraga jalan sehat. Kader mengajukan data pemohon, kemudian pemerintah desa menindaklanjuti, OPD menindaklanjuti. Ya, ini alurnya yang berdasarkan SPM 69 tadi.